Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang perusahaan jasa. Jadi sebelumnya, jenis perusahaan itu kan ada 3. Yang pertama itu ada perusahaan jasa, yang kedua ada perusahaan dagang, yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan jasa itu contohnya kayak salon, kayak penjahit. Jadi yang kita jual itu jasa. Nah, kalau yang kedua perusahaan dagang itu tuh kayak kita membeli barang dari supplier dan kita jual kembali dengan harga yang berbeda. Nah, kalau yang ketiga itu ada perusahaan manufaktur, di mana kita ngebeli bahan dan kita melakukan proses produksi atau diolah dulu baru kita jual, itu namanya perusahaan manufaktur. Nah, di sini kita akan membahas yang perusahaan jasa. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu akun-akun dalam akuntansi. Yang pertama itu ada aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga ada modal, yang ketiga ada pendapatan, dan yang keempat beban. Nah, untuk saldo normal kita bisa pakai jari. Jadi yang pertama itu untuk jempol kita misalkan aset, karena kita ingin aset kita itu paling besar kan, jadi kita misalkan jempol. Nah, aset itu saldo normalnya di debit, yang artinya apabila bertambah dia di debit posisinya, dan apabila berkurang di kredit. Yang kedua itu liabilitas atau utang. Ini tuh saldo normalnya di kredit. Jadi kalau misalnya kita punya utang kita bertambah, itu kita naruhnya di kredit. Nah, selanjutnya itu ada modal. Oh ya, kenapa kita maksudkan ini modal? Karena kan posisinya paling tinggi gitu ya. Jadi kita inginkan itu perusahaan itu punya modal yang tinggi gitu. Jadi biar gampang juga ngingetnya. Kalau modal itu saldo normalnya di kredit, yang artinya apabila bertambah di kredit dan berkurang di debit. Selanjutnya itu ada pendapatan. Pendapatan kita misalkan di jari manis, karena kalau pendapatan kan manis gitu ya. Nah, saldo normalnya itu di kredit, yang artinya apabila bertambah di kredit dan berkurang di debit. Nah, selanjutnya itu ada beban. Beban itu yang paling kecil, karena kita mengusahakan beban di perusahaan kita itu sekecil-kecilnya gitu. Jadi beban itu saldo normalnya di debit, apabila bertambah di debit dan berkurang di kredit. Jadi maksud dari saldo normal itu misalnya nih aset saldo normalnya di debit, yang artinya kalau misalnya aset kita bertambah di perusahaan itu, kita naruhnya di posisi debit gitu. Nah, selanjutnya kita harus tahu siklus akuntansi dalam perusahaan jasa. Misalnya kita mulai dari transaksi. Dari transaksi kita analisis, terus kita jurnal nih. Kita jurnal, lalu kita posting ke buku besar. Selanjutnya setelah buku besar kita buatkan neraca saldo. Setelah neraca saldo, apabila ada penyesuaian, kita buatkan dulu penyesuaian. Dan setelah penyesuaian ada neraca saldo setelah penyesuaian. Bisa juga dibuatkan neraca lajur. Nah, selanjutnya baru kita buatkan laporan keuangan, yang ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, terus arus kas, dan ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, ini ada sedikit contoh yang simpel nih. Misalkan nih kita punya usaha salon. Nah, usaha salon itu kan bentuknya kita itu menjual jasa. Nah, misalnya kita punya usaha salon, terus karena kan kita baru bikin usaha itu, dan kita rencana buat menginvestasikan uang kita ke perusahaan itu, ke usaha kita. Karena kan uang pribadi kita dan uang usaha itu harus dipisahin gitu ya. Jadi kita mau investasiin kira-kira 10 juta. Nah, untuk jurnalnya itu kita buat kas pada modal. Kenapa? Karena ini usaha baru nih, terus dapat uang nih dari kita yang kita masukkan itu modal atau investasi. Berarti kan uang dalam perusahaan itu bertambah, uang itu kas atau aset. Nah, aset itu bertambah di debit. Nah,
ini tuh uangnya itu konteksnya apa? Konteksnya itu modal, jadi makanya modal bertambah karena saldo modal itu di saldo normalnya itu di kredit, makanya kas pada modal sebesar 10 juta. Selanjutnya kita misalnya nih udah ada modal, kita mau ngebeli peralatannya nih. Nah, kita ngebeli nih peralatannya karena kita ada modal, kita ngebelinya tunai. Kita misalkan kita ngebeli tunai peralatan 5 juta. Nah, apa jurnalnya? Jurnal itu peralatan pada kas. Kenapa? Karena si usaha kita belum punya peralatan nih, cuma punya duit doang. Terus tiba-tiba kita ngebeli peralatan, berarti peralatan di usaha kita itu nambah gitu istilahnya ya. Nambah, makanya dia kan aset. Aset itu bertambah di debit. Terus kenapa yang di kreditnya itu kas? Karena kita itu membeli peralatannya itu secara tunai. Kalau secara tunai berarti uang kita berkurang atau aset kita berkurang. Kalau aset bertambah di debit, kalau berkurang berarti kebalikannya di kredit. Jadi peralatan pada kas di sebesar 5 juta gitu. Nah, peralatan udah ada. Apalagi ya, misalnya kita mau beli perlengkapan deh. Kita beli perlengkapan, tapi karena modal kita kan tinggal 5 juta ya, jadi kita mau buat jaga-jaga, kita belinya kredit aja deh dulu. Oke, kita beli perlengkapan kredit berapa ya? 500.000. Kita beli perlengkapan kredit 500.000, berarti jurnalnya apa? Jurnalnya itu perlengkapan pada utang usaha. Jadi sama kayak tadi, perlengkapan itu aset kita, jadi kalau nambah di usaha berarti kita taruh di debit. Dan karena kita ngebelinya secara kredit atau bayarnya ntar gitu, berarti kita punya utang dong. Kalau utang bertambah, saldo normalnya tadi di mana? Di kredit. Nah, ini udah ada perlengkapan, udah ada peralatan, kayak udah siap gitu. Nah, selanjutnya misalnya nih kita belum ada pelanggan misalnya, terus kita nyuruh nih teman kita, ayo dong salon di salon kita gitu, bayarnya ntar deh, nggak apa-apa ntar aja gitu. Nah, apa jurnalnya? Jadi jurnalnya itu piutang pada pendapatan jasa. Kenapa? Karena kan kita itu udah nyalonin orang nih, nyalonin teman kita tadi, tapi teman kita itu bayar ntar, berarti uang kita ada di dia yang belum dibayarkan, berarti muncul piutang. Piutang kan aset bertambah di debit. Nah, pendapatan karena kita udah ngelakuin ya, udah nyalonin orang, berarti pendapatan itu udah menjadi milik kita gitu. Jadi pendapatan bertambah di kredit. Jadi piutang pada pendapatan jasa, kita misalkan berapa ya, 200.000 gitu. Nah, terus berhari-hari selanjutnya nih ada lagi, ternyata teman kita tadi balik karena mungkin salon kita bagus gitu ya, terus balik dan bawa teman gitu misalnya. Nah, tapi kali ini dia itu nggak kredit gitu, maksudnya kayak langsung bayar. Kita udah nyalonin, udah langsung bayar. Nah, apa jurnalnya? Jurnalnya itu kas pada pendapatan jasa. Misalnya kita misalkan berapa ya? 1 juta gitu. Jadi karena dia langsung bayar, kas kita masuk. Nah, kita misalkan nih teman kita yang tadi ngutang ke kita nih, yang kita udah nyalonin nih, terus dia bayar ntar. Sekarang dia udah punya duit, terus mau ngebayar. Nah, tadi kan timbul piutang itu di debit. Nah, kalau kita mau menghilangkan, kita kreditin. Terus yang di debitnya apa? Yang di debitnya pasti kas, karena kita kan nerima duit yang dibayar dari dia tadi. Jadi jurnalnya kas pada piutang usaha sebesar 200.000. Nah, terus kita misalkan apa lagi ya? Kita kan udah make nyalonin orang gitu, mungkin ada listrik kepake atau air dan segala macam. Jadi kayak beban listrik, air, dan telepon lah kita misalkan ya. Nah, misalnya ada beban itu sebesar 100.000. Nah, apa jurnalnya? Jurnalnya itu beban listrik, air, dan telepon pada kas, karena beban itu bertambah di debit dan kas itu berkurang di kredit gitu. Nah, selanjutnya
gitu. Kita misalkan udah, ini biar simpelnya aja, kita misalkan nih hari ini kita ngecek perlengkapan kita, kita hitung-hitung, ternyata perlengkapan kita itu sisanya tinggal 300.000. Jurnalnya apa? Jadi gini, jurnalnya itu beban perlengkapan pada perlengkapan, tapi yang kita isi jangan yang 300.000, kita isi itu selisihnya, yaitu yang 200.000. Jadi logikanya kayak gini, ini tuh masuk ke jurnal penyesuaian. Jadi pertama kita beli perlengkapan itu berapa? 500.000 kan? Iya ya, 500.000. Itu tuh pas awal. Nah, terus udah dipakai, pas dicek lagi sisanya tinggal 300.000. Berarti yang kepake berapa? 200.000. Berarti yang diisinya itu yang kepakainya. Ya misalnya di soal perlengkapan yang terpakai itu 100.000, ya udah tinggal beban perlengkapan pada perlengkapan 100.000 gitu. Jadi tergantung yang terpakainya. Itu kalau untuk perlengkapan itu masuknya ke jurnal penyesuaian. Terus setelah di jurnal mungkin diposting ke buku besar, itu mungkin kalian udah tahu juga ya, diposting ke buku besar, terus dibuatkan neraca saldo. Kalau ada penyesuaian kalian sesuaikan gitu. Sekian untuk penjelasan kali ini. Mohon maaf apabila ada banyak kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.